Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, Pak. Ya, kalau sudah Pak Guru buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini yang cerah. Tadi kita sudah melaksanakan apel pagi ya dengan membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan bisa mengawali supaya belajar kita di hari ini bisa bermanfaat. Apa yang Pak Guru sampaikan di pagi hari ini bisa diterima oleh anak-anak dan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk di pertemuan kali ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita ke perkalian bilangan bulat. Kira-kira tujuannya apa sih kita belajar tentang perkalian bilangan bulat? Tujuannya adalah satu ya, supaya anak-anak itu bisa menghitung benda, bisa menghitung ranking misalnya gitu. Dalam kehidupan sehari-hari ya, menghitung benda kan banyak, bisa saat jualan, misalnya Davano saat membantu ibunya ya berjualan di warung, itu bisa menghitung benda, bisa menghitung uang ya. Itu jadi penggunaannya sangat banyak sekali dalam belajar perkalian atau operasi hitung bilangan bulat. Sehingga kita bisa tahu ya, misalnya ada orang beli sekian barang, barangnya ada berapa dus gitu, terus harganya sekian, itu nanti kita bisa akan paham. Nah, kita lanjutkan bahwa tujuan pembelajarannya di materi kali ini adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya ini. Diharapkan apa? Anak-anak ini dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian. Itu yang diharapkan. Nah, apakah anak-anak masih ingat dengan perkalian? Apakah anak-anak masih ingat dengan perkalian bilangan bulat? Pernah? Masih ya? Nah, perkalian bilangan bulat yang anak-anak sudah pelajari itu perkalian bilangan bulat positif. Misalnya 2 kali 3 gitu ya. Nah, 4 kali 6. Jadi bilangan bulat positif. Nah, di sini karena kita melibatkan bilangan bulat negatif ya. Jadi nanti pada saat kita belajar perkalian kita harus bisa memperhatikan tanda positif atau negatifnya. Jadi kita bisa memperhatikan tanda positif atau negatifnya. Jadi kita perhatikan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini anak-anak. Perhatikan pola pada perkalian berikut. Pak Guru ingatkan lagi, selama pembelajaran coba kameranya jangan dimatikan ya. Untuk suaranya dimatikan tidak apa-apa, tapi kameranya jangan dimatikan supaya Pak Guru tahu siapa yang memperhatikan dan siapa yang tidur. Nanti ketujuh malah ketiduran. Itu ya. Nah, jadi perhatikan pola pada perkalian berikut. Nah, kita lihat di sini ya anak-anak ya. Kita perhatikan polanya. Ini yang sudah kita pelajari dulu ya.
yang bilangan bulat positif, bahwa kita lihat di sini bilangannya dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kita kalikan dengan bilangan 2. Yang pertama 3 kali 2 itu sama dengan 6 ya. Ini anak-anak sudah hafal. 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. 0 kali 2 sama dengan 0. Negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Sekarang negatif 4 kali 2 berapa anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Negatif 4 kali 2 berapa? Negatif 8, Pak. Negatif 8. Ada yang lain? Positif 8, Pak. Positif 8. Ada yang menjawab tadi negatif 8. Ada yang menjawab positif 8 ya, atau 8. Ada yang lain? Nah, kalau nggak ada, kita lihat urutannya ya. Kita lihat urutannya. Kita amati dulu. Nanti setelah kita amati, anak-anak baru menyimpulkan. Dari 6 ke 4. Nah, ini bertambah atau berkurang? Ini bertambah atau berkurang ini nanti? Dari 6 ke 4. Berarti berkurang. Kurang berapa? Kurang 2 ya. Ini kurang 2. Dari 4 ke 2, ini juga kurang 2 ya. Dari 2 ke 0, ini kurang 2 lagi. Dari 0 ke 2, ini juga berkurang 2 ya. Kemudian negatif 4 ke 6. Nah, ini kan negatif 4 sama negatif 6 kan besar negatif 4. Berarti ini juga kurang. Berarti di sini cukup kurang 2 nanti ya. Negatif 6. Nah, berarti di sini berapa negatif? Jadi ini negatif. Ada yang bisa menyimpulkan di sini? Bisa menyimpulkan? Jadi dari ini ternyata itu semakin ke bawah itu semakin berkurang 2. Di sini semakin berkurang. Sekarang kita lihat yang satu lagi ya. Kita lihat yang satu lagi. Nah, misalnya ini anak. Kita lihat bilangannya 3 sama, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sekarang kita kalikan bilangan negatif. Yang tadi dikali bilangan positif, kita kalikan bilangan negatif. 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 0 kali negatif 3 sama dengan 0. Negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 3. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Sekarang negatif 4 kali negatif 3 berapa, nak? 12, Pak. Berapa? 12. 12. Ya, betul sekali. Ya, jawabannya 12. Kita dapat menyimpulkan dari kegiatan ini anak-anak. Dari negatif 9 ke negatif 6 ini berkurang atau bertambah? Ini bertambah berapa? Bertambah 3. Tambah 3. Karena negatif 9 sama negatif 6 kan besar negatif 6. Dari sini semakin ke bawah ini juga bertambah 3. Ini nilainya bertambah. Bertambah. Ini juga bertambah 3. Ini juga bertambah. Jadi semakin ke bawah nanti di sini berarti bertambah. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah seperti ini. Ini tolong diperhatikan. Kesimpulannya seperti ini. Ini tolong diperhatikan. Bentar, ini dihapus dulu ya.
Tolong diperhatikan. Untuk kesimpulannya adalah ternyata hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif. Hasil kali dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif, ya. Jadi tandanya sama, bertanda sama. Berarti positif sama positif, negatif sama negatif. Yang pertama bilangan positif dikali bilangan positif sama dengan bilangan positif. Jadi bilangan positif kita kalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Itu yang pertama. Tanda yang sama lagi adalah bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Jadi bilangan negatif kita kalikan dengan negatif sama dengan bilangan positif. Jadi ini ingat-ingat ya. Bilangan positif kita kalikan positif sama dengan positif. Bilangan negatif kita kalikan bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Contohnya adalah seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Jadi contohnya adalah 2 kali 4. 2 itu positif. Ya. Kita kalikan 4 juga positif. Maka hasilnya positif. Kemudian negatif 5 kita kali dengan negatif 6 sama dengan 30. Ini juga bilangan positif. Jadi bilangan yang bertanda sama dikalikan maka hasilnya positif. Ini perlu diingat-ingat. Sudah jelas belum anak-anak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jika tandanya sama maka hasilnya positif ya. Jika bertanda sama maka hasilnya positif. Bagaimana jika tandanya berbeda ya? Bagaimana jika tandanya berbeda? Seperti yang sudah kita lihat yang pertama tadi ya. Hasil kali dua bilangan bulat bertanda bulat berbeda tanda. Tandanya beda ya. Berbeda tanda adalah negatif ya. Jadi adalah negatif. Jadi tandanya beda. Adalah negatif. Berbeda. Kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama. Nah, bilangan positif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Jadi bilangan positif kita kali dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif karena tandanya berbeda. Jadi karena tandanya berbeda ya. Kemudian bilangan negatif dikali bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Bilangan negatif kita kalikan bilangan positif, hasilnya negatif. Jadi jika tandanya itu berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya negatif. Yang pertama positif, kita kali dengan negatif, hasilnya negatif. Yang kedua bilangan negatif, kita kali dengan bilangan positif, hasilnya juga negatif. Ini untuk perkalian. Untuk perkalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk perkalian? Ada pertanyaan? Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 ya. 2 kita kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Karena apa? Yang 2-nya itu positif, yang 3-nya negatif. Ini tandanya beda, maka hasilnya negatif. Negatif 5 kali 4 sama dengan negatif 2. Ini juga berbeda tanda. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa untuk perkalian
bilangan bulat, diperhatikan juga tandanya ya. Diperhatikan juga tandanya. Apakah tandanya sama? Apakah tandanya berbeda? Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika berbeda tanda, maka hasilnya ini untuk perkalian bilangan. Bagaimana untuk penjumlahan pembagian bilangan bulat? Ini kan perkalian. Bagaimana untuk pembagian bilangan bulat? Pembagian bilangan bulat. Misalnya ya, kita perhatikan contoh dulu. 10 kita bagi 2 sama dengan 5. Ini anak kelas 6 udah hafal ya. Pembagian itu sudah hafal, harusnya udah hafal. Negatif 20 dibagi negatif 2 sama dengan 10. Negatif 20 dibagi negatif 2 sama dengan 10. 24 dibagi negatif 6 sama dengan 4. Negatif 4. 24 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 4. Negatif 21 dibagi 7 sama dengan negatif. Siapa yang bisa membuat kesimpulan di sini? Yo, siapa yang bisa membuat kesimpulan di sini? Yo, siapa? Dari contoh di sini, kesimpulannya apa? Apa yang dapat kamu temukan? Siapa? Yo. Apa yang bisa kamu temukan? Dari contoh yang tadi, siapa? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada yang bisa membuat kesimpulan di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan. Dari contoh yang tadi dapat kita temukan hasil pembagian bilangan positif, hasil pembagian dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif. Hasil pembagian dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif, ya. Jadi bertanda sama, mana yang bertanda sama tadi ini? 10 dibagi 2, ini 10-nya positif, 2-nya positif, maka hasilnya positif, ya. Jadi bertanda sama. Yang kedua yang mana yang bertanda sama? Yang kedua yang B ini. Negatif 20 dibagi negatif 2, hasilnya positif. Jadi untuk menandakan ini gampang ya. Jika tandanya sama, hasilnya positif. Berarti jika bertanda berbeda, hasil bagi dua bilangan bulat bertanda berbeda tanda adalah negatif. Ya, berbeda tanda. Mana yang berbeda tanda? Yang berbeda tanda yang ini ya, yang nomor C. 24-nya positif, kemudian 6-nya negatif. Ya. Jadi tandanya beda, hasilnya negatif. Terus nomor yang D. 21-nya itu negatif, 7-nya positif. Hasilnya negatif. Jadi bilangan yang tandanya berbeda itu negatif, yang bertanda sama itu hasilnya positif. Jadi yang ini, jadi tandanya juga diperhatikan. Selain tandanya diperhatikan, hasilnya juga ya, hasilnya juga diperhatikan. Karena kelas 6 itu sudah harus hafal perkalian sampai 100, pembagian juga sampai 100 ya. Jadi harus hafal itu. Ya. Jadi harus hafal. Sudah hafal pembagian sampai 100, perkalian sampai contoh
Siapa yang bisa mengerjakan? Coba siapkan alat tulisnya. Kita beri contoh. Contoh. Atau kita tulis saja latihan gitu ya. Nah, yang nomor 1 bisa ditulis ya. Yang nomor 1. Nomor 1. Misalnya bilangan negatif 3 dikali 6. Negatif 3 kali 6. Ini yang perkalian dulu. Negatif 3 kali 6. Berapa hasilnya? Negatif 3 dikali 6. Ini yang perkaliannya hafal cepet ya. Min 18, Pak. Sudah selesai semua? Berapa jawabannya? Negatif 18, Pak. Negatif 18. Berapa jawabannya? Negatif 8. Negatif 18, Pak. Ya, jadi betul semua ya, anak-anak ya. Nah, jadi betul. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 ya. Nah, yang nomor 2. Negatif 63 dibagi negatif 7 sama dengan, yuk berapa? Negatif 63 dibagi negatif 67. Berapa anak-anak? Hitung. Negatif 9, Pak. Ada yang negatif 9, jawaban nomor 1. Jadi negatif 9. Yo, jawaban yang kedua berapa? Kumpulkan dulu jawabannya. Yo, berapa? Wah, Davano semangat sekali ini. Yo. Davano semangat sekali. Ayo bangkit. Positif 9, Pak. Ada yang positif 9. Nah, kita sudah menemukan 2 jawaban ya. Nah, Uncle, Ananda Putra, ayo Ananda Putra, berapa jawabannya? Bukunya jangan dibolak-balik aja. Positif 9, Pak. Positif 9. 9, Pak. Ananda Rizka, ayo berapa Ananda Rizka? Nah, berapa jawabannya? Positif 9, Pak. Positif 9. Nah, Ananda Septi, berapa? 9, Pak. 9. Ananda Gania, ayo ini Gania. Positif 9, Pak. Positif 9. Ananda Sahrul, ya semangat Rul. Berapa Rul? Tuh. Ananda Sahrul berapa? Negatif 9 atau 9? Ayo Ananda Sahrul. Positif 9, Pak. Ini Ananda Sahrul malah hilang nih orangnya. Gimana ini? Ananda Azza berapa? Positif 9. Ananda bangkit tadi sudah ya. Ini Ananda Gita Febi ya. Berapa jawabannya Ananda Gita Febi? Pak, saya positif 9. Ya, positif 9. Ananda Gita Febi. Ini sedang kelihatannya gimana tadi? Ini Desta dan Balde ya, Desta dan Balde. DB, Desta Balde ya. Ananda Desta Balde.
Berapa jawabannya? Positif. Positif 9. Positif 9. Nah, Positif. kita lihat aturannya di sini ya. Hasil pembagian bilangan bulat bertanda sama. Nah, kita lihat ya. Yang nomor 2 itu tandanya sama atau beda? Ini negatif, di sini Sama, Pak. negatif. Berarti di sini tandanya Tanda sama, Pak. positif. Berarti positif ya. Berarti positif. Positif. 63 dibagi 7 sama dengan 9. 63 dibagi 7 sama dengan 9. Ada pertanyaan di sini anak-anak? Ada pertanyaan di sini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak kerjakan soal-soal di sini ya. Nah, jadi anak-anak kerjakan soal-soal di sini. Nanti dikirim di classroom. Pak Guru buatkan tugas di classroomnya ya. Yang penting soalnya ditulis dulu. Bisa jelas atau tidak kira-kira anak-anak ini tampilannya? Jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak Guru tunggu ya. Jelas, Pak. Nah, setelah selesai Zoom ini, kamu kerjakan dulu, nanti langsung dikirim di classroom. Pada saat mengirim di classroom, Zoom-nya tidak usah dimatikan. Coba Pak Guru ngecek, Zoom-nya nggak usah dimatikan, bisa langsung kamu buka classroom, kirim fotonya ya. Jadi terus dulu. Soalnya ditulis di sini. Ya, soalnya ditulis ya. Pak Guru langsung membuatkan tugas di classroom ini, tugas Zoom gitu ya. Pak Guru tuliskan, Pak Guru ketikkan lewat HP saja. Terus kamu nanti dikirim ya. Pak Guru sambil ngecek. Pak Guru sambil ngecek siapa yang langsung mengirimkan. Ya, siapa yang langsung mengirimkan. Yang belum Sahrul ya. Pak Guru tunggu hari ini. Ini orangnya malah hilang kemana ini? Hilang keluar ya. Ada yang WA ini Pak. Aku gak bisa masuk. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ini Sahrul WA. Yang penting tugasnya dikirim. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah semangat dalam belajar. Semangat ya. Semangat dalam belajar di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita akan ketemu lagi Zoom-nya. Nah, karena besok kita hanya mengisi acara untuk peringatan Hari Pramuka. Jadi mungkin Zoom-nya kita lanjutkan hari Selasa ya. Hari Senin pengambilan buku, hari Senin untuk pengambilan buku. Terus hari Selasa nanti kita Zoom lagi seperti ini. Jadi Pak Guru yang pertama itu kepengen sebetulnya setiap hari Zoom seperti ini. Yang penting anak-anak siap, kuotanya ada. Jika tidak ikut Zoom, maka bisa melihat videonya ya. Bisa melihat videonya yang Pak Guru rekam untuk bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Misalnya pada saat anak-anak belum memahami materinya, atau misalnya pada saat kangen dengan pembelajarannya, anak-anak bisa melihat videonya kembali. Kiranya cukup sekian. Coba mikrofonnya dibuka semua. Nah, sebelum Pak Guru tutup, adakah pertanyaan? Jika tidak ada, sekiranya cukup sekian untuk pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau keluar dari grup, silahkan dari
Zoom silahkan. Yang belum mengumpulkan tugas silahkan selesaikan dulu tugasnya ya. Silahkan bagi yang mau keluar